Diberkatilah kita oleh Tuhan dan dibuatnya hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita. Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Hari Jumat yang lalu saya sudah membagi dengan versi yang berbeda. Hari ini saya akan berbagi di bawah sebuah tema Share for His Glory. Berbagi untuk kemuliaannya. Matius pasal 11 ayat 28, baik terjemahan yang lalu dengan terjemahan yang sekarang, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Karena itu saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Bapak Ibu tidak apa-apa pegang di terjemahan yang TB1, saya pegang di TB2, terjemahan baru 2, karena sama saja, tidak ada perubahan. Baik, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras dan saya pastikan kita sudah menemukannya. Yang sudah menemukan, mengaminkan. Yang belum jangan. Sudah bertemu bagian itu? Amin. Oke, baik kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya akan berbicara di satu kata, yaitu memberi. Nah, Bapak Ibu, salah satu bentuk dari berbagi untuk memuliakan Allah ialah memberi. Sekali lagi saya ulang, salah satu bentuk dari kita memuliakan Allah, berbagi untuk memuliakan Allah, adalah dengan memberi. Makanya tema pada pagi hari ini ialah Share for His Glory. Jadi kita berbagi, memberi sesuatu. Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Nah, ayat 28 adalah sebuah janji yang ditepati Tuhan Yesus bagi yang mau merespon bahwa ia memberi. Jadi Tuhan itu kalau memberi, betul-betul dia memberi. Dan hanya diberi bagi yang merespon. Hanya diberi bagi yang mau. Hanya diberi bagi mereka yang mau datang. Maka ayat itu menjadi tekanan yang penting. Memberi apa? Dikatakan di dalam ini memberi kelegaan bagi mereka yang datang. Dipakai kata marilah. Ayo, datanglah. Memberi kelegaan bagi yang letih lesu. Itu yang kedua. Memberi kelegaan bagi yang berbeban berat. Itu yang ketiga. Jadi, tekanan di sini adalah bahwa Allah adalah sumber segala pemberian. Allah adalah sumber segala pemberian. Tidak ada pemberian yang terbaik yang pernah diberi oleh Yesus. Tidak ada pemberian yang terbaik yang pernah kita terima di dalam dunia ini. Kecuali pemberian dari Yesus. Yaitu apa? Yaitu dia memberi dirinya untuk menebus, menggantikan kita yang berdosa di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Bapak dan Ibu sekalian, berarti segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap kita, baik itu pemberian Allah dalam bentuk secara jasmani, pemberian Allah dalam bentuk rohani, yang saya baru sebutkan sebagai dia memberi keselamatan kepada kita, itu dapat diuraikan secara detail lagi. Keselamatan apa? Keselamatan hidup di dalam dunia ini dan keselamatan hidup untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya maka manusia tidak dapat
keluar memperoleh kehidupan di dalam dunia ini, bahkan meninggalkan dunia ini, kalau dia tidak kembali kepada sumber pemberian, yaitu dari Allah. Bapak Ibu, tahun 1980 itu saya ada di Pulau Mentawai. Pulau Mentawai itu adalah bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau naik kapal, kami harus melakukan perjalanan itu 1 hari 1 malam lebih, baru sampai di daerah Sikakap, itu yang pelabuhannya. Tapi kapal-kapal biasanya tidak bersandar di pelabuhan, karena pelabuhan itu kecil. Maka biasanya kapal-kapal besar itu akan ada di tengah laut dan dijemput oleh perahu-perahu kecil untuk dibawa ke Sikakap. Sudah sampai di sana, kami masih melakukan perjalanan di daerah namanya Sikabaluan. Lalu itu dengan perahu kecil. Dan itu kira-kira setengah hari perjalanannya baru sampai di daerah namanya daerah Sopboya. Dan itu adalah tepian hutan. Nah, kebetulan penugasan dari adiknya Mama persis itu ditempatkan di daerah tersebut. Gereja yang ada di sana adalah Gereja Kristen Protestan Mentawai. Dan penduduknya itu masih hidup dari alam. Tidak terbiasa bercocok tanam. Mereka rata-rata itu bertato di seluruh badannya. Hampir sama dengan Kalimantan. Ya, hampir sama dengan Kalimantan. Dan sistem menikah di sana itu sangat sederhana sekali. Dan saya tinggal di sana lebih kurang 1 tahun, itu sudah langsung di tepi dari hutan. Nah, setiap kali saya biasanya mandi, itu akan mandi di sumber air. Kebetulan kami ada di hulunya, di hulu sungai. Dan karena itu adalah hutan yang sangat lebat, maka air itu membual, air itu tidak pernah habis, air itu selalu jernih. Dan selalu saya dilarang untuk mandi biasanya di sungai, karena airnya tiba-tiba nanti menjadi besar pada waktu hujan tiba-tiba turun. Karena itu dari posisi sumber air utama. Dan tidak pernah mengenal musim kering. Karena apa? Air itu terus ada dan tersedia. Karena hutan menjadi tempat di mana air bisa tersimpan dalam akar-akar pohon dan tidak ada penebangan yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka hidup dengan keadaan yang sangat makan dari umbi-umbian, dari sagu, dari ikan di sungai yang didapat, dan dari binatang yang diburu di hutan. Buah-buahan lengkap, buah duren, segala macam ada pohon-pohonan yang bisa dinikmati buahnya di hutan. Jadi satu keadaan yang sangat saya nikmati. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah kekurangan. Butuh ikan tinggal pergi ke sungai. Hanya pakai alat serok saja kita bisa dapatkan ikan. Kita mau cari makanan, kita tinggal pergi cari ke hutan. Ada umbi-umbian. Tapi paman saya depan rumah itu dibajak tanahnya, ditanam padi sebagai cocok tanam contoh bagi masyarakat. Supaya mereka bisa meniru. Tapi tidak ada yang melakukannya. Ya, hanya kami saja. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau katakan satu hal yang penting. Orang yang dekat dengan sumber tidak pernah kekurangan. Dan Tuhan adalah sumber utama dalam kehidupan kita. Apakah itu sumber keselamatan? Apakah itu sumber kehidupan? Maka dikatakan di sini, aku memberi dan Tuhan tidak pernah kehabisan persediaan untuk memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Tidak pernah kekurangan. Karena itu kalau kita percaya kepada Yesus, sekalipun kita dihadapkan pada situasi yang sulit, saya mau katakan satu hal yang penting.
Allah tidak pernah kehabisan persediaan untuk memberkati saudara dan saya. Karena itu hanya diperlukan saudara dekat dengan sumbernya. Saudara Bapak Ibu sekalian dekat kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu sekalian betul-betul ada bersama-sama dengan Tuhan. Betul yang dikatakan Mazmur pasal yang pertama. Boleh kita buka Mazmur pasalnya yang pertama. Dikatakan Mazmur yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Nah, ini terjemahan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga menjadi fokusnya. Kita baca sama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bapak Ibu Saudara, bentuk kedekatan kita atau respon kita kepada Allah ialah suka firman Allah. Kalau kita suka firman Allah, firman itu berbicara tentang Allah. Firman itu adalah perkataan Allah. Dan firman itu adalah keberadaan diri Allah sendiri. Jadi ketika kita dekat dengan firman Allah, ketika kita setiap saat, setiap waktu, menjamah firman Allah, membacanya, merenungkannya, dan melakukannya, kita bukan hanya menjadi orang yang berbahagia, tapi kita menjadi orang yang tidak pernah mengalami keadaan kering dikatakan. Saudara, kalau orang dekat dengan Allah, kalau orang selalu mencari Allah dalam hidupnya, dia tidak pernah mengalami kekeringan secara rohani. Tidak pernah mengalami keadaan yang membuat dia kehilangan sukacita dari Allah. Sekalipun ada derita yang kita tidak bisa hindarkan. Mengapa? Karena firman Allah dan Allah itu sendiri menopang dia dan memberi dia seperti ada aliran air yang tidak pernah berhenti buat hidupnya. Sama seperti orang yang dekat dengan sumber air. Dia tidak pernah khawatir ada musim kering. Karena ketika ada di dekat sumber air, dia selalu mendapatkan air yang jernih, air yang terbaik, air yang murni. Karena itu digambarkan orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu datang kepada Allah. Orang yang selalu hidup dengan Allah. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak mungkin mati. Tidak mungkin mati. Itulah gambaran daripada kehidupan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang saya masuk kepada yang lebih dalam lagi dalam bagian ini. Kalau Yesus memberi segala sesuatu, kalau dia bahkan memberikan nyawanya, berarti dia adalah sumber pemberian utama. Maka sekarang dalam penerapan hidup kita, yang pertama, apa penerapan untuk hidup kita secara pribadi? Karena Yesus memberi teladan dalam hal memberi, maka kita belajar untuk memberi. Itu yang pertama. Karena Yesus memberi teladan kepada kita, teladan itu yaitu dengan memberi, maka sebagai orang-orang percaya, kita pun praktek memberi. Maka orang Kristen itu kalau belajar kepada Yesus yang memberi, bahkan nyawanya diberikan, itu berarti bahwa orang percaya, pengikut Yesus, adalah orang-orang yang selalu menjadikan kebiasaan memberi adalah kebiasaan hari-hari hidup. Itulah sebabnya, maka kita mulai bertanya, pemberian apa yang saya bisa beri kepada orang lain? Karena saya ingin meneladani Yesus.
Maka kita kembali kepada teks. Yang pertama, kita memberi kepada orang dan membagi kepada orang firman. Pak, saya tidak bisa berbagi firman. Satu ayat yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Kalau kita terus menerima, kita seperti laut mati. Kita tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh secara rohani kalau kita tidak berbagi. Setiap kita terima firman, kita rindu berbagi kepada orang lain. Share kepada orang lain. Untuk memuliakan Allah, kita share kepada mereka. Kita berdoa agar firman yang kita bagikan itu memberi kepada dia sesuatu hal yang akan menjawab pergumulan. Kita tidak tahu, seringkali khotbah di hari Minggu, mungkin hari ini itu belum tepat barangkali dengan kebutuhan dari kita. Tapi mungkin melalui kita cerita kepada orang lain melalui kita jembatannya, dia diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya setiap firman Allah diberitakan, pasti Tuhan itu punya maksud di balik itu. Jadi kalau saya membagi pemberian kita itu adalah, yang pertama adalah membagikan atau memberi dari hal rohani. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita memberi dari hal jasmani. Nah, pokok yang baru kita bicarakan adalah langsung berteladan kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Yaitu dia memberikan, dikatakan pemberiannya adalah memberi kelegaan bagi yang datang kepadanya. Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang bercerita kepada kita persoalan-persoalan hidupnya, lalu kita bagikan firman Allah, kita share firman Allah, dia mendapatkan sebuah jalan, dia mendapatkan sebuah pikiran yang terang. Hati dan pikirannya dalam keadaan buntu. Tapi melalui firman Allah yang kita beri, yang kita bagikan, dia menjadi tertolong. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, maka saya katakan pemberian yang kita bisa beri dalam wujud praktisnya adalah berbagi, share. Ya, share, maka ada istilah sharing firman Tuhan, berbagi firman Tuhan. Berbagilah dengan keluarga kita, berbagilah dengan teman kerja kita, berbagilah dengan orang lain yang sedang membutuhkan firman Tuhan. Salah satu teman kami di unsur pimpinan, kakaknya meninggal dunia kemarin. Kakak kandungnya. Dia baru berkhotbah tentang sukacita pada hari Jumat kemarin. Lalu esok harinya, kakak kandungnya masih muda. Usianya masih muda. Belum sampai 50 tahun. Meninggal dunia. Bapak Ibu, saya kemudian kirimkan pesan kepada beliau dalam kesedihannya. Saya katakan demikian. Shalom Pak. Kami doakan tetap tabah dalam kepulangan kakak ke pangkuan Bapa Surgawi yang sangat mengasihinya. Saya mau mengatakan kalimat, kalau kita sangat sayang kepada kakak kandung kita, Tuhan jauh lebih sayang kepada dia. Karena itu Tuhan panggil dia pulang. Karena dia mengalami sakit sudah sekian lama. Tetaplah kuat sekalipun ada dalam kesedihan. Tetaplah menang dalam sukacita sekalipun duka cita melanda. Tidak apa-apa jika menangis karena berat melepas kepergian saudara kandung. Namun tetaplah simpan harapan pertemuan kembali dengan dia kelak nanti di surga. Itu dari ayat 1 Tesalonika. Bahwa ada pertemuan nanti.
pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada perjumpaan nanti. Dan saya kemudian katakan lagi, kita berpisah pasti jumpa lagi. Tuhan menguatkan semua keluarga besar Rumayar. Salam dalam kasih Yesus. Dan dia merespon dengan gambar tangis dan air mata. Lalu dia katakan, terima kasih Pak Adi. Kadang-kadang dalam kesedihan, dalam keadaan yang berat menimpa seseorang, dia butuh kata-kata penguatan. Tidak ada kekuatan yang mampu menguatkan orang lain dari kata-kata kita sendiri. Sebenarnya perkataan-perkataan ini adalah penyaduran dari apa yang dikatakan oleh firman Allah. Bahwa memang setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita akan jumpa lagi dengan dia pada akhirnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa memberi secara rohani. Apa itu? Kesaksian hidup kita. Bukan hanya firman Tuhan, tapi kesaksian hidup kita bisa menguatkan orang lain. Pada waktu mengalami keadaan duka cita, kita berbagi kepada orang yang lagi berduka cita. Pada waktu kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami secara nyata, kita bisa berbagi untuk menguatkan dia secara pribadi. Itu artinya berbagi. Pada waktu dia dalam keadaan tertekan hidupnya, kita bisa mendengarkan dia. Karena dengan cara itu, dia memperoleh jalan keluar. Itu memberi. Memberi secara rohani. Bukan hanya share tentang firman, tapi juga share tentang kesaksian hidup kita. Berbagi tentang kesaksian hidup kita. Karena tiap-tiap orang punya pengalaman rohani. Mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi berbeda-beda. Tapi secara prinsip-prinsip, itu bisa menolong orang lain. Seseorang yang datang di sini, dia datang dan sudah berencana untuk bunuh diri. Tapi saya kuatkan dia. Dia duduk di bawah dalam keadaan putus asa, tidak ada harapan. Tapi saya kuatkan dia. Saya doakan dia. Saya bilang selalu ada jalan keluar. Kalau engkau mau percaya ada jalan keluar di dalam Yesus, engkau dapat menemukan jalan keluar itu. Dia tidak percaya Yesus. Dia tidak kenal Yesus. Tapi saya perkenalkan dia. Ada satu pribadi yang peduli hidupmu. Yang akan menolong engkau. Dan memberi jalan keluar kepadamu. Jangan bunuh diri. Itu bukan jalan terbaik untuk penyelesaian hidup. Sesulit apapun hidup, masih ada jalan keluarnya. Sampai orangnya sekarang masih hidup. Dia belum percaya kepada Yesus. Banyak orang di sekitar kita menjadi putus asa dalam menjalani hidup. Tapi mari kita berbagi. Mari kita berbagi, share kesaksian bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Selama saya pendidikan, berkali-kali mengalami kegagalan. Saya SD kelas 1 itu ulang 2 kali. Jadi masuk sekolah SD di Sumatera Utara, di Nia sana. Lalu pindah ke Sumatera Barat. Mengapa harus ngulang? Karena yang dipelajari di kampung halaman dengan yang dipelajari di tempat yang baru itu jauh sekali. Jauh sekali perbedaan. Kalau kami biasanya sekolah masuk jam 8, pulang jam 11.
Hanya berapa jam belajar. Lalu ketika di Sumatera Barat, ngulang lagi kelas 1. Saya mau naik kelas 2, dipindahkan ke Pulau Mentawai. Bukan sekolah, tapi jaga anaknya Om. Jadi ngulang lagi kelas 2 waktu kembali di Sumatera Barat. Dan pada waktu tamat SMP, saya sebenarnya mau jadi perawat. Karena saya lihat orang-orang yang pakai baju putih-putih itu kok senang saya lihat. Jadi tamat SMP saya mau jadi masuk sekolah perawat. Ya, masuk di SPK. Dari sekian ribu, saya tidak lolos. Jadi pernah gagal dan kecewa juga. Lalu saya mendaftar masuk di SMF, Sekolah Menengah Farmasi. Tujuannya apa? Kalau sekolah farmasi, duitnya akeh. Nah, itu. Nanti bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Sampai di sana, saya pikir karena pesertanya sedikit, saya lolos. Ternyata juga tidak lolos. Jadi orang yang ada di sini itu berarti kurang pintar orang. Maka saya itu nyadari, saya kurang pintar. Maka ketika kemudian saya selesai pendidikan SMA, saya berpikir saya mau kuliah. Maka saya mendaftarkan di sekolah Alkitab. Saya pikir masuk sekolah Alkitab gampang. Ternyata saya mendaftar, diseleksi, dites. Dan pada akhirnya saya dinyatakan gagal. Jadi berkali-kali gagal dalam hidup. Waktu di SD kelas 1 tidak naik. Pada waktu masuk melamar di SMK tidak lolos. Waktu di SMF tidak juga lolos. Pada waktu masuk sekolah Alkitab tes, kami ada 4 kali tes. Ada 4 kali tes. Tes yang terakhir adalah wawancara. Di situ ada 4 orang, termasuk salah satu dari Australia. Dan saya tidak lolos. Dan disarankan kembali tahun depan. Tahun depan kemungkinan bisa diterima. Persiapkan diri lagi. Wah, saya pikir, wah ini dirantau orang. Prinsipnya sekali layar terkembang, pantang untuk surut. Nah, itu prinsip kalau orang pergi merantau. Lalu saya melamar lagi. Saya melamar ke Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara dan dinyatakan diterima. Saya tidak pernah ungkapkan ini. Ada banyak kegagalan yang dihadapi dalam hidup. Tapi ada kata-kata bijak bilang begini. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencobanya. Apalagi duduk bengong. Lebih baik mencoba. Karena kegagalan itu adalah pintu untuk menuju kepada keberhasilan berikutnya. Ada orang berkali-kali masuk sebagai calon legislatif. Berkali-kali. Pertama, gagal. Kedua, gagal. Istrinya bilang begini, hanya habiskan uang saja. Tidak usah lagi, berhenti. Tapi ketiga kali, dia akhirnya lolos. Bapak Ibu jangan takut gagal. Dalam hidup ada banyak orang yang mengalami kegagalan. Tapi Tuhan menolong. Dan saya beri rahasia yang penting kepada kita. Kalau orang dekat dengan Tuhan, itu makin ditambah kecerdasan. Lu tidak ada yang mengaminkan. Lu betul ini. Kalau orang tambah cedek karo Gusti,
Lah sumber pengetahuan itu dari mana? Dari Tuhan. Maka saya heran, saya bisa lolos S1. 163 SKS bisa lolos. Walaupun IP-nya pas-pasan. 2,7 sekian. Itu rendah itu. 2,7 di S1. Tapi Tuhan terus tolong. Tuhan terus tolong. Lalu belajar dari ketertinggalan. Tidak diduga dipanggil jadi dosen. Orang yang biasa-biasa dipanggil untuk mengajar. Tapi belajar dari kegagalan itu, Tuhan beri kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Ternyata kalau kita dekat dengan Tuhan itu tambah encer otak. Tambah encer. Maka selesai di program S2 dengan IP 3,3. Tidak lama setelah itu dipaksa untuk sekolah lagi. Nah itu. Makanya orang tambah lama itu kalau dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, melayani dengan baik, bekerja dengan baik, Tuhan kasih promosi. Tidak perlu dipromosikan. Ya, sehingga yang lain-lain itu kadang-kadang mungkin merasa iri. Kok dia dapat kesempatan, saya tidak dapat. Nah, saya yang minta. Ini saya beri bukti satu. Bahwa Tuhan itu memberi kepada kita itu dengan limpah dari keterbatasan kita. Lama-lama encer ini cara berpikir. Disekolahkan lagi. Sekolah tambah lama tambah naik. Nah, menyelesaikan dengan IP 3,6. Wah, itu tidak gampang untuk dapat itu. Ya. Jadi dari 2,7 sekian, 3,3 naik ke 3,6. Itu tidak mudah, apalagi dalam program-program yang kita jalani itu bukan sekolah artinya gampang dapat nilai. Sulit sekali untuk dapat nilai. Tapi puji Tuhan. Saya mau katakan satu hal yang penting. Orang gagal harus cerita kegagalannya. Tapi orang berhasil juga yang awalnya gagal harus cerita keberhasilannya. Supaya jangan dipikir gagal terus. Kadang-kadang kita itu selalu terpuruk dengan kegagalan. Tapi tidak pernah melihat bahwa ada keberhasilan dalam mengiring Tuhan. Allah memberi kepada kita jalan pertolongan. Katakan amin. Ini mulai dari pelayanan juga. Sama. Pelayanan sama. Tuhan adalah sumber utama pemberian kepada hidup kita. Karena itu, mari kita belajar untuk memberi. Berbagi, share kepada orang lain dari pengalaman yang kita punya. Yang pertama tadi jangan lupa bahwa kita harus berbagi dari firman, share firman Allah. Yang kedua, share kesaksian kita. Tapi jangan pakai kesaksian hidup kita sebagai dasar pengajaran. Harus firman menjadi pengajaran. Pengalaman itu harus dicocokkan, disesuaikan dengan firman Allah. Sebab ada juga pengalaman-pengalaman orang berbagi pergi ke dunia orang mati. Tidak ada orang hidup pergi ke dunia orang mati, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, berbagi secara jasmani. Istilah yang dipakai di dalam pemberian kita adalah berbagi itu karena kasih. Berbagi karena kasih. Nah, berbagi itu ada banyak juga. Apa bentuknya? Ada berbagi dengan kecerdasan. Maka kalau pintar, berbagilah ilmunya. Berbagi ilmunya. Maka ketika saya bisa main gitar, saya ajar anak-anak dulu sejak tahun 1995 sampai 93 di Wagir. 3 tahun saya mengajar mereka. Itu berbagi. Kelihatan bentuknya. Berbagi ilmu kepada mereka. Maka mereka sekarang jadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja dan bermain musik. Saya mengajar juga mahasiswa-mahasiswa di STAN. Salah satu murid saya adalah Ibu Marlina. Kalau Bu Marlina tidak pernah belajar kepada saya, Bu Marlina tidak bisa main gitar.
Betul tidak, Bu? Kalau sudah angkat jempol. Cuma saya waktu itu ngajarinya dia agak jengkel. Karena saya memakai ballpoint. Dan saya mengajar dia letakkan jari di sini. Yang lain saya tunjuk pakai jari saya. Dia agak jengkel. Dan bisa, hampir satu kelas mereka bisa bermain gitar. Yang tidak bisa sama sekali, saya bilang, silakan yang tidak bisa sama sekali. Ayo saya ajar. Yang sudah bisa enggak usah. Karena yang sudah bisa merasa diri pasti bisa. Tapi yang enggak bisa sama sekali. Jadi orang yang merasa enggak bisa, jadi bisa. Yang saya belum berhasil kepada Bu Marlina ngajari sepeda motor. Sudah saya ajari, tapi tidak berani ke jalan besar. Jawaban beliau sekarang diplomatis. Kalian kan sudah ada yang bisa nyetir, sudah ada yang bisa bawa kendaraan. Ya saya tinggal naik saja. Berbagi ilmu. Berbagi apa yang kita bisa punya, keahlian yang kita bisa miliki. Maka saya sekarang dibutuhkan untuk kepentingan di STAN. Apa itu? Berkaitan dengan masalah renovasi bangunan. Kenapa? Rupanya ilmu saya bekerja dulu jadi orang yang kerja di bangunan juga masih dipakai. Ya, waktu masih SMP, SMA, kita pulang sekolah itu bekerja di bangunan sekolah. Ngecor, ya, pasang tiang, pasang ram-raman, dan lain sebagainya, pasang bata. Itu, wah ilmunya ternyata berguna. Maka sekarang bukan bekerja, tinggal ngatur. Dipakai ilmunya. Apa ilmu yang kita miliki? Berbagilah kepada orang lain. Jadi jangan kita pikir berbagi itu adalah uang, berbagi itu harta. Kepandaian, kecerdasan kita bagikan. Maka Tuhan memberi kepada kita kemampuan. Jadi guru berbagilah, mengajar dengan baik. Anak-anak murid saya di Universitas Umum dari tahun 2004 sampai 2020, 16 tahun saya mengajar di perguruan tinggi umum. Mereka telah menjadi berkat hari-hari ini. Pulang kampung, itu rata-rata jadi majelis gereja. Rata-rata itu jadi majelis gereja di gereja. Kenapa? Karena mereka pada waktu dididik di perguruan tinggi umum. Walaupun 1 semester, itu dididik dengan baik. Diajar bagaimana melayani di gereja. Saya buka pelayanan 2011 sampai dengan 2019. Diajar mereka bagaimana menata pelayanan gereja, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka mengatur persembahan, bagaimana mereka mengatur untuk kegiatan-kegiatan pasca kegiatan Natal. Dan mereka menjadi pelayan-pelayan sekarang di gereja-gereja mereka waktu kembali. Berbagi. Itu berbagi dari kecerdasan. Ibu-ibu bisa masak, ayo berbagi kepada yang tidak masak, yang tidak bisa masak. Banyak anak-anak muda ini nanti akan menikah. Nanti masalah ketika tidak bisa masak. Orang tua mengajar anak-anak. Itu berbagi. Tapi yang saya mau katakan juga hal penting. Berbagi dari apa yang kita punya. Share. Bagi kepada mereka yang membutuhkan. Maka Yesus mengajarkan kepada kita. Mari kita juga peduli kepada saudara-saudara seiman kita. Memberi apa yang ada pada kita. Apa yang kita miliki. Tuhan tidak pernah menuntut yang tidak ada pada kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, sekali lagi, kita mempraktekkan penerapan berbagi itu di sini adalah karena mencontoh teladan sempurna dari Yesus yang memberi. Allah yang memberi yang ada padanya. Demikian juga kita memberi kepada sesama dari apa yang ada pada kita. Ya, memberi bukan pada waktu kita berlebih, tapi memberi pada waktu kita terbatas pun Tuhan mengajar kita demikian. Saya berkesempatan kemarin untuk bisa menyeleksi gereja-gereja
yang akan menerima bantuan. Dan dari 38 gereja di wilayah Klojen, ada kira-kira 13 gereja. Tapi ada juga yang diberi, tapi tidak bersedia untuk menerima. Ada yang diberi dan katakan begini, Pak, kami sudah cukup, silakan memberi kepada yang membutuhkan. Wah, ini luar biasa. Karena di dalam gereja itu rupanya punya kebiasaan begini. Sesama mereka itu saling menolong. Di dalam gereja. Sehingga di dalam gereja tidak ada yang merasa berkekurangan. Satu dengan yang lain saling berbagi. Jadi saya sangat diberkati dengan kesaksian. Maka saya cari gereja yang lain lagi. Maka saya telepon, saya bilang silakan dari gereja itu menerima. Nah, ini contoh yang baik. Dan kita bisa belajar di dalam. Kenapa gereja mula-mula mengalami kemajuan? Karena satu dengan yang lain berbagi. Dia punya lebih, dia berbagi kepada yang lain. Bagaimana kita tahu? Kalau orangnya kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupannya. Itulah sebabnya satu dengan yang lain kita saling melihat. Saling memperhatikan. Saling peduli. Sehingga share untuk memuliakan Allah itu betul-betul terjadi. Berbagi untuk memuliakan Allah itu betul-betul terjadi kepada kita. Betul-betul terjadi. Maka kalau dalam gereja seperti itu tidak ada yang namanya orang berkekurangan. Betul atau tidak? Betul. Karena kalau ada saudara kita yang dalam keadaan kekurangan dan karena ketidakpedulian, itu artinya tidak ada sebuah kebersamaan sebagai keluarga di dalam Tuhan. Maka saya mengajak kepada seluruh Bapak Ibu sebagai jemaat Bukit Harapan, sebagai penutup, mari kita belajar satu hal dari Yesus, yaitu teladan dalam memberi. Teladan dalam berbagi, share, tapi untuk membanggakan Allah, bukan untuk kebanggaan diri kita. Kiranya kita sekalian pada pagi hari ini, boleh didorong secara pribadi, untuk penting dalam memberi. Berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita. Demikian juga dengan tenaga kita. Kita bukan hanya berbagi, share tentang perkara rohani. Kita tidak hanya share dari segi secara jasmani, dari yang kita miliki. Tapi juga kita bisa share dari tenaga kita. Kita berbagi tenaga kita. Apa itu yang melayani di sini? Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini sebentar lagi kita ada acara apa Bapak Ibu? Acara kebaktian Padang. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 18 Mei. Bapak Ibu sudah mendaftar semuanya? Puji Tuhan sudah. Bapak Ibu, kita akan berbagi bersama. Nah, ini adalah latihan sebenarnya. Latihan apa? Untuk berbagi, menikmati kebersamaan. Ya, siapa bawa apa, nyumbang apa, beri apa. Ini sebenarnya latihan. Ya, dan kita menyediakan waktu kita, menyediakan tenaga kita. Ada panitia juga yang mempersiapkan. Ini bagian daripada pelayanan. Maka Bapak Ibu, kalau diberi kesempatan untuk melayani, itu sebuah kehormatan bagi kita. Sebuah penghargaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan. Jadi kiranya teladan Yesus dalam memberi itu adalah menjadi teladan juga dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang kita bisa beri? Apakah share secara rohani? Apakah share dari pengalaman kita? Apakah share dari segi apa yang kita punya secara materi? Apakah share dari kemampuan yang kita miliki? Apakah juga kita memberi diri kita untuk berbagi, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan? Tuhan mengajar kita, berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, kita berdoa.